Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu siapakah Nabi yang dinubuatkan Musa, Yesus atau Muhammad. Seringkali para ulama dan apologet Muslim mencoba untuk mencari-cari ayat di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, untuk mendukung dan mengklaim bahwa nabi mereka yaitu Muhammad itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan salah satunya yaitu di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18 sebagai salah satu ayat favorit untuk mendukung klaim mereka. Oleh karena itu, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita baca terlebih dahulu kedua ayat itu. Ulangan pasal 18 ayat 15 yang bunyinya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Berdasarkan kedua ayat ini, para ulama Muslim dan para apologet atau para polemikus Muslim berupaya untuk mengklaim bahwa ayat ini ditujukan atau diarahkan kepada Muhammad nabi mereka. Nah, dari antara banyak ulama itu dan para ustadz atau apologet atau para polemikus Muslim ini, salah satunya yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita dengarkan apa yang dikatakannya. Tuhan berbicara kepada Musa dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara mereka. Saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa, naik ke atas, dekatnya ke Musa. Tapi jangan lupa, nasab Musa kalau naik ke atas, dia bertemu pada Ibrahim. Dan Muhammad juga kalau naik ke atas, ketemu pada Ibrahim. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj, Musa mengatakan, marhaban bi nabi, marhaban bi akhi.
Selamat datang wahai akhi saudaraku. Loh, Muhammad sama Ibrahim sama Musa hubungannya dari mana? Karena Ibrahim punya anak, satu datuknya Musa bernama Ishak dan satu datuknya Muhammad bernama Ismail. Oke, kalau begitu Musa saudaranya Isa dan Muhammad pun saudaranya juga. Lalu yang mana yang dimaksud di sini? Apakah Isa atau Muhammad? Musa dengan Muhammad lebih dekat Musa dengan Muhammad daripada dengan Isa. Kenapa? Karena Musa punya emak dan punya ayah, dan Muhammad punya emak dan punya ayah. Sedangkan Isa hanya punya emak, tak punya ayah. Maka biasanya orang kalau menyebutkan sesuatu yang paling dekat dengannya, sama-sama saudara, sifatnya mana yang paling mendekati? Muhammad. Karena Muhammad ada emaknya, ada ayahnya. Dua, Muhammad menikah dan Isa tidak menikah. Maka sifat tiga, Muhammad saudara Musa, ya, karena datuknya sama. Muhammad dilahirkan oleh perempuan dan dia punya ayah. Musa juga begitu. Muhammad menikah, punya istri dan punya anak. Musa pun punya istri dan punya anak, sedangkan Isa tidak. Maka lebih mendekati kepada Muhammad daripada kepada Isa. Muhammad tidak bisa membaca ungkapan akan aku taruh firmanku itu dalam mulutnya sehingga apa yang dia katakan adalah firmanku. Muhammad tidak bisa membaca ungkapan akan aku taruh firmanku itu dalam mulutnya sehingga apa yang dia katakan adalah firmanku sesuai dengan firman Allah. Datanglah Abdullah bin Amr bin As bawa kertas sama pena. Ya Rasulullah, ya, aku biasanya nulis cakapmu, semua cakapmu ku tulis. Datang orang Quraisy, jangan kau tulis cakap Muhammad. Bisa jadi Muhammad sedang marah, bisa jadi Muhammad sedang ngamuk. Kenapa kau tulis? Ya Rasulullah, boleh ku tulis semua cakap yang keluar dari mulutmu? Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, ma kharaja minhu illa haq. Nabi menunjuk mulutnya. Wallahi demi Allah, ma kharaja minhu illa haq. Semua yang keluar dari mulut ini hak wahyu. Tidak ada yang tak wahyu. Dan itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 argumentasi ulangan 18 ini adalah yang dimaksud di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendengarkan pemaparan daripada Ustadz Abdul Somad. Dan ciri-ciri Nabi yang dimaksud sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Somad paling tidak ada 4. Yang pertama, dia katakan bahwa karena Musa dan Muhammad punya ayah dan ibu, sedangkan Isa yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus hanya beribu tapi tidak berayah. Yang kedua adalah Musa dan Muhammad sama-sama menikah, sedangkan Yesus tidak menikah. Yang ketiga adalah Muhammad dan Musa sama-sama meninggal, sedangkan Yesus tidak meninggal. Padahal di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu meninggal atau wafat. Berarti ini tidak sesuai juga. Yang keempat adalah Muhammad dan Musa, ya, dikatakan Muhammad dan Musa tidak bisa membaca. Wah, tidak keliru ya. Kalau Muhammad dikatakan tidak bisa membaca, tetapi Musa itu adalah seorang yang cerdas karena dia dididik di istana Firaun, sehingga dia adalah seorang yang cerdas, bahkan mau dikatakan diangkat sebagai seorang bangsawan.
bagaimana mungkin kriteria ini memenuhi syarat atau ciri untuk Muhammad. Jadi dari 4 kriteria ini saja, 2 tidak memenuhi syarat, yaitu Muhammad meninggal, Yesus meninggal, Musa meninggal. Dan juga Muhammad tidak bisa membaca, sedangkan Musa dan Yesus bisa membaca dan menulis. Ya, maka mereka menjadi pengajar. Kalau ciri-ciri umum seperti ini, saya pikir bahwa bukan hanya Muhammad yang memenuhinya, ya, tetapi bisa seluruh dunia, hampir seluruh dunia memenuhinya. Seperti Soekarno, punya istri, punya anak, punya ayah dan ibu, dan meninggal. Kemudian, ya, Gajah Mada juga. Kemudian Hitler juga. Ya. Muhammad Ali petinju kelas berat itu juga. Jenderal Sudirman juga. Ya, John Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Ahmed Didat. Pak Ijo dari Sumedang. Gus Dur. Tetangga saya. Ayah saya, kakek saya. Semua orang beristri. Punya ayah dan ibu. Dan meninggal. Kenapa kalau syarat umum seperti ini hanya berlaku untuk Muhammad? Oleh karena itu, ini bukan berbicara nabi yang seperti Musa itu punya ciri-ciri umum seperti yang dimiliki Musa ini. Karena kalau ciri-ciri seperti itu hampir seluruh dunia, manusia lain juga sama. Hanya sedikit orang saja yang tidak punya ayah. Ya, karena mungkin perempuan yang hamil di luar nikah, tapi itu juga ayahnya ada walaupun tidak menikah, kan? Jadi orang yang lahir di dunia ini itu pasti terjadi karena persetubuhan. Sehingga pasti dia punya ayah dan ibu walaupun mereka tidak menikah. Kemudian mereka ada yang menikah, mayoritas menikah, ada yang tidak menikah. Ya, karena mungkin mereka gay, ya. Itu juga kan menikah juga sesama laki-laki. Kemudian lesbian juga masih kok mereka saling kawin dengan sesama jenisnya, artinya tetap kawin gitu kan, walaupun nanti tidak punya anak. Kemudian mereka juga meninggal. Gitu loh. Jadi ini kriteria yang nggak bisa dipakai. Ciri-ciri seperti ini tidak bisa dipakai, ya. Jadi ini jelas bahwa ini upaya pemaksaan kehendak atau kemauan untuk menempatkan Muhammad sebagai nabi yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 18 ayat 15 dan 18 ini, ya. Jika ciri-ciri umum ini tidak berlaku, maka ini pasti berbicara tentang ciri-ciri khusus. Tidak umum. Bukan karena mereka punya ayah dan ibu sama-sama, menikah, punya anak, kemudian meninggal. Ya. Tidak begitu. Pasti ada ciri-ciri khusus lain yang tidak umum dan tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Nah, bagaimana ciri-ciri yang disebutkan sebagai nabi yang akan datang yang memenuhi kriteria seperti Musa, ya. Nah, berdasarkan Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18, ya. Di mana Ulangan pasal 18 ayat 15 itu merupakan ungkapan Musa kepada kaum Israel. Ya. Bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu. Jadi Musa sedang berbicara kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Ya, 12 suku. Dan Musa berasal dari suku Lewi. Jadi yang dimaksud dengan dari antara saudara-saudaramu atau dari tengah-tengah saudara-saudaramu
artinya dari 11 suku ini. Ya. Atau 12 suku ini tidak keluar karena Musa sedang berbicara kepada kaum Israel dan mengatakan bahwa dari tengah-tengah kamu, berarti kaum Israel, bukan bangsa Arab, ya kan? Nah, dari tengah-tengah saudara-saudaramu, antara saudara-saudaramu, ya, orang Arab itu tidak termasuk antara saudara Israel. Kemudian ayat 18 itu merupakan ungkapan Yehova atau Adonai kepada Musa. Ya. Maka dikatakan di sana seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Adonai ini atau Yehova ini sedang berbicara kepada Musa menunjuk kepada mereka yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara mereka, artinya ke-12 suku itu tadi, antara mereka itulah ada muncul seorang nabi seperti Musa. Ya. Nah, mari kita lihat kriteria yang dimaksud, ya. Pertama, ya, seperti Musa, nabi itu seperti Musa, artinya Musa menerima firman langsung dari Yehova atau Adonai langsung. Jadi Musa itu menerima, ya, firman langsung, tidak melalui pengantara, entah malaikat atau siapalah, tapi Yehova langsung berbicara kepada Musa. Ya. Nah, sebagaimana di dalam ayat Keluaran pasal 31, ya, ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi Musa menerima langsung firman itu dari Yehova, tidak melalui pengantara. Nah, kemudian Yesus menerima firman langsung juga dari Bapa. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes pasal 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ciri-ciri nabi itu adalah nabi itu menerima firman langsung seperti Musa. Dan di sini Yesus menerima firman langsung dari Bapa. Sedangkan Muhammad tidak pernah menerima firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan dari makhluk misterius yang belakangan baru Waraka bin Nawfal mengatakan itu adalah namus. Dan para ulama menafsirkan dan mengatakan bahwa itu adalah Jibril. Jadi Muhammad tidak pernah menerima firman langsung. Jadi di sini gugurlah kriteria Muhammad untuk memenuhi syarat yang dimaksud dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18 itu. Yang kedua adalah, ya, dikatakan di dalam Ulangan 34 ayat 11. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Kemudian ayat 12. Ulangan 34 ayat 12. Dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi Yesus pun, ya, melakukan mujizat-mujizat yang sangat banyak seperti Musa di depan bangsa Israel.
Ya. Dan melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat di depan bangsa Israel. Ya, sedangkan Muhammad tidak pernah melakukan mujizat dan tanda dahsyat apapun semasa hidupnya, apalagi di depan orang Israel di Yerusalem. Kapan dia ke Yerusalem? Ya. Nah, jadi ini gugur. Ciri-ciri atau kriteria yang ketiga di mana nabi itu seperti Musa adalah Musa membebaskan umat atau bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, di dalam Keluaran 13 ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang berage. Jadi, Musa itu memimpin bangsa Israel itu keluar dari sebuah perbudakan bangsa Mesir atau penjajahan dari bangsa Mesir. Nah, Yesus pun membawa umat manusia keluar dari perbudakan dosa. Ya. Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, hamba dosa atau budak. Hamba itu adalah budak. Ya, diatur oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Kemudian Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi Yesus memenuhi syarat sesuai dengan ciri Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Karena Yesus berasal dari bangsa Israel, keturunan Yehuda, dari 12 suku Israel itu. Karena ayahnya Yusuf berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud. Ya, jadi Yesus memenuhi syarat ini di mana seperti Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan perbudakan bangsa Mesir, Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Sedangkan Muhammad tidak pernah mengeluarkan satu bangsa pun keluar dari perbudakan bangsa lain, apalagi mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa. Ya, justru dia suruh untuk berbohong dalam 3 hal. Terhadap dalam peperangan, kemudian 2 orang yang bertikai, dan kepada istri. Loh, berbohong itu dosa loh. Berarti membawa orang dalam perbudakan dosa, bukan melepaskan dari dosa. Dan tidak pernah membebaskan bangsa manapun dari sebuah penjajahan bangsa lain. Tidak ada. Ya. Jadi ini namanya jauh panggang daripada api. Ya. Jauh. Ya. Selanjutnya, nabi yang dimaksud seperti Musa itu dikonfirmasi oleh para murid bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Yang pertama adalah muridnya yang bernama Filipus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, jadi Filipus sebagai seorang Yahudi, seorang Israel, keturunan Israel, mengkonfirmasi bahwa Yesus Kristus adalah nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Ya, oleh Musa. Yang kedua adalah muridnya yang bernama Simon Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 dan 22 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu,
seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi Petrus sebagai seorang Yahudi, seorang keturunan Israel, mengkonfirmasi kepada orang Yahudi yang mendengar khotbahnya di Bait Allah, yaitu di Serambi Salomo, mengatakan bahwa Yesus dinubuatkan oleh Nabi Musa. Ya. Nah, kemudian Yesus sendiri mengkonfirmasi bahwa dia dinubuatkan oleh Nabi Musa. Ya. Nah, di mana di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 47, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi Yesus katakan bahwa Musa menulis tentang dirinya. Yang dimaksud adalah kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18 itu. Karena itu menulis tentang nabi yang muncul dari antara mereka, seperti kata Rasul Petrus juga di dalam Kisah Para Rasul tadi. Sedangkan Muhammad, tidak ada satu orang pun di dunia ini mengkonfirmasi hal ini bahwa dia dinubuatkan oleh Nabi Musa. Ya, baik Muhammad maupun sahabat-sahabatnya maupun malaikat atau Allah sendiri tidak pernah mengkonfirmasi bahwa Muhammad dinubuatkan oleh Nabi Musa. Jadi ini hanya karang-karangan para ulama saja. Begitu. Ya. Karena itu nubuatan Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18 itu bukan untuk Muhammad tetapi untuk Yesus Kristus. Dan upaya umat Islam untuk mengatakan Ulangan 18 ayat 15 dan 18 adalah klaim kosong dan upaya cocomologi semata-mata. Jadi saudara, kesimpulannya adalah kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18 itu tidak menubuatkan tentang datangnya Muhammad. Karena ayat ini jelas-jelas dinubuatkan nabi itu muncul dari keturunan Yakub, yaitu Israel, dari bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku Israel itu, di mana mereka adalah saudara, dan nabi itu muncul dari salah satu suku ini, dan Yesus berasal dari suku Yehuda, anak ketiga daripada Yakub. Dari dialah datanglah Yesus Kristus itu. Ya. Nah, jadi bagi saudara-saudara Kristen, ya, saudara tidak boleh percaya dengan omong kosong yang disampaikan oleh para ulama-ulama muslim ini. Dan bagi saudara-saudara muslim, jangan mau dibodohi. Karena Muhammad tidak pernah dinubuatkan di dalam kitab Yahudi maupun kitab orang Kristen. Tidak ada. Ya. Nah, itu adalah klaim omong kosong belaka. Tidak pernah ada. Ya. Nah, saudara, jadi bagi Anda yang sudah menyaksikan video ini, kiranya dapat memberkati saudara.
Nah, dan jangan lupa untuk berikan like, kemudian subscribe, dan komen di dalam kolom komentar, karena saya akan setia untuk menjawab saudara. Apapun komentar saudara, saya akan jawab. Kemudian share kepada teman-teman, saudara, ataupun keluarga, baik yang sudah Kristen maupun yang belum Kristen, agar mereka juga tahu kebenaran ini, sehingga mereka juga tidak ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum, haleluya, amin.